Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Barbie lovers, welcome back to my field. Pada kesempatan kali ini, aku bakal ceritain tentang film Barbie yang berjudul The Barbie Diaries yang rilis di tahun 2006. Yuk langsung aja kita ulas alur ceritanya ya. Let's begin. Pada opening scene, terlihat Barbie, Tia dan Courtney lagi asik dengerin lagu di garasi tempat mereka biasa latihan band. Band mereka bernama Charms. Gak lama kemudian, Kevin datang ngajakin mereka pergi ke pantai sambil menikmati sunset. Ini adalah hari terakhir sebelum tahun ajaran baru dimulai. So, saat matahari mulai terbenam, mereka masing-masing membuat harapan. Barbie berharap bisa menjadi news anchor atau presenter berita di saluran TV sekolahnya. Dan Courtney berharap bisa menjadi drummer yang lebih jago dan tampil pecah di tahun ini. Sedangkan Tia berharap bisa terpilih menjadi ketua angkatan. Lain halnya dengan Kevin, dia menolak untuk mengucapkan harapannya dengan lantang karena nanti bakal sial katanya. Lagi fokus berburu spot parkir yang strategis di hari pertama sekolah, tiba-tiba spot incaran Courtney baru aja ditikung oleh Raquel CS. Kenalin, ini dia sang ratu drama kita, Raquel, si penguasa sekolah yang judesnya minta ampun, haus akan validasi dan punya rasa percaya diri yang tinggi. Kemanapun dia pergi, Raquel selalu membawa pasukan setianya, Dawn dan Regan. Lagi asik chit-chat nih ya di koridor sekolah, konsentrasi Barbie langsung ambiar dong begitu Todd lewat. Siapa sih yang gak kenal Todd? Atlet football paling hot dan king of the school yang pesonanya gak ada obat. Wajar sih ya Barbie nge-crush sama Todd. Hubungan Barbie sama Todd? Ya gitu deh, cuman temenan biasa, gak ada yang spesial. Plot twistnya udah gak surprise lagi. Todd pacaran sama Raquel. Emang sudah satu vibe sih ya, sama-sama anak hits. Netizen satu sekolah juga udah berekspektasi kalau Todd dan Raquel itu emang match banget deh. Si Raquel langsung ngelabrak Barbie tuh, yang ketahuan curi-curi pandang ke cowoknya. Don't tell me kalau lo nge-crush sama cowok gue ya, katanya. Dengan bangganya Raquel pamerin kalau dia itu pacarnya si cowok idaman seantero sekolah. Well, sikap Raquel sekarang berubah setelah menjadi Miss Idol populer. Padahal waktu SD dia temenan loh sama Barbie. Melihat Raquel CS lagi hangout di taman khusus kaum elit, Barbie cuma bisa ngebatin sambil ngehalu jadi salah satu dari mereka. Diskriminasi banget deh, masa taman ini cuma buat yang punya nama doang? Protes si Barbie. Tia langsung nyambar. Tenang, kalau aku terpilih jadi ketua angkatan nanti, bakal aku hapus sistem kasta ini. Nggak ada lagi tuh yang namanya kesenjangan sosial. Semua kalangan boleh hangout dimanapun mereka mau, katanya. Beberapa saat kemudian pas mau ngajuin jadi news anchor, Barbie telat selangkah nih. Raquel udah nyuri start duluan dan sukses bikin Mr. Wexler terpukau lewat aksi flexing kepedeannya. Alhasil, kursi presenter utama langsung disikat oleh Raquel. Barbie yang tadinya mau maju malah kena mental dan memilih untuk mundur teratur tanpa sempat bilang ke Mr. Wexler apa alasan dibalik kedatangannya. Tapi Mr. Wexler nggak tinggal diem dong. Karena tahu Barbie itu murid paling berdedikasi, dia pun mengandalkan Barbie untuk jadi asistennya Raquel. Tugasnya, wah kerja Rodi. Barbie kebagian part ribetnya, kayak riset mendalam, nulis naskah, sampai ngejar narasumber. Sementara Raquel tinggal duduk manis doang, pamer pesona di depan kamera. Barbie cuman bisa pasrah sambil naruh harapan, nggak apa-apa deh jadi babu dulu, anggap aja batu loncatan, biar suatu saat bisa jadi bintang utama katanya. Di tengah situasi yang kurang beruntung ini, tiba-tiba Barbie ditelepon oleh Kevin yang ngajakin ketemu segera di depan sekolah. Di sana, Kevin nunjukin sebuah video yang gak sengaja dia rekam, yaitu rekaman Todd dan Raquel. Mereka sedang bertengkar gara-gara Raquel yang super posesif maunya tiap saat bareng dengan Todd mulu. Sedangkan Todd juga perlu space buat ngelakuin aktivitasnya yang lain gitu. Dan pada akhirnya, Todd pun diputusin oleh Raquel. Barbie CS pun jadi heboh lihat rekaman itu.
Beberapa saat kemudian, tanpa disengaja, Todd bertemu dengan Barbie yang berujung curcol soal dia putusan sama Rachel. Barbie pun menjadi pendengar yang baik dan berhasil menghibur Todd. Momen kebersamaan mereka ini gak sengaja tertangkap oleh Kevin, Tia, dan Courtney yang curiga kalau Barbie dan Todd udah ngedate. Karena ya cuman sebatas dengerin curhatan Todd dan menjadi teman yang baik, Barbie pun berusaha untuk menepis rasa cenat-cenut ini. Gak mau kegeeran cenah. Di malamnya, Barbie dan Kevin nonton film bareng di garasi. Ini tuh ritual rutin khusus mereka berdua. Terus di sana Barbie sekalian cerita tuh soal dia bareng dengan Todd tadi siang. Dan dia ngerasa insecure karena dia bukan anak yang populer. Mana gagal lagi jadi news anchor gitu kan. Kevin ngasih ide, mending Barbie langsung gercep deh nego ke Mr. Wexler, biar dia bisa dapat jatah jadi news anchor utama bareng dengan Rachel gitu. Besoknya Barbie beneran nyamperin Mr. Wexler, tapi ujung-ujungnya ditolak juga sih. Mr. Wex ngerasa kalau Barbie belum siap aja buat jadi news anchor. Sedangkan Mr. Wex memilih Rachel karena orangnya exciting, fresh dan fun, dan punya story yang bisa memancing minat penonton. Tapi kalau Barbie punya cerita yang bagus, Mr. Wex bakal pertimbangin itu katanya. Tiba-tiba Todd dateng loh ke ruang siaran. Dengan pedenya, si Rachel malah nyuruh Barbie buat ngusir si Todd. Padahal kan Todd datengnya buat nyamperin Barbie. Asik, Barbie CS kehebohan lagi dong. Ternyata Todd ngajakin Barbie ke acara dansa sekolah, full formal. Kalau udah diajakin bareng gini kan, biasanya sih fix dianggap ngedate. Tapi karena Todd belum nembak juga, Barbie milih buat stay cool aja. So, selama pasca putusnya Todd dan Rachel ini, si Todd hangout bareng Barbie mulu. Dia juga nyuekin dan bikin Rachel jealous. Kayak ngajakin Barbie buat datang ke latihan football lah, megang tangan Barbie di hadapan Rachel CS lah. Ya, gitu-gitu deh. Di sisi lain, si Kevin terlihat kurang suka gitu lihat Barbie bareng dengan Todd mulu. Healing-healing ke mall buat cari outfit untuk fall formal nanti nih ya. Barbie and the gang malah ketemu dengan Rachel CS di store yang sama. Awalnya sih Barbie mau kabur, tapi teman-temannya nyemangatin, pede aja, kan Todd ngajakinnya kamu, bukan dia. Lalu si Barbie mulai flexing gaya gitu, nyoba-nyoba berbagai outfit kece sampai Rachel kepanasan. Panik tersaingi, Rachel langsung telepon Todd dan menyuruhnya spill ke Barbie kalau mereka sudah balikan. Boom, Barbie down banget dong waktu Todd ngebatalin buat pergi bareng ke fall formal. Tapi tetap berusaha stay cool aja di depan Rachel yang lagi hobi ngeledekin dia. Rachel bilang Todd cuman manfaatin Barbie doang buat bikin Rachel jealous. Barbie yang tadinya excited langsung kehilangan mood buat shopping lah ya. Melihat Barbie yang hampir kena mental, Stephanie, asisten toko yang baik hati, langsung bertindak dong. Biar suasana toko gak berubah jadi cupu dan membosankan gara-gara aura sedihnya Barbie, Stephanie memberikan free gift, sebuah gelang cantik yang bisa dijadiin kunci buat membuka buku diary. Stephanie juga janji bakal nyimpenin outfit incaran Barbie ini. Siapa tahu Barbie berubah pikiran kan nanti. Berkat ini, Barbie ngerasa sedikit terhibur lah ya dan berterima kasih kepada Stephanie. Ngerasa stupid dan mental breakdown, Barbie mager gitu masuk sekolah karena takut jadi bahan ejekan teman-temannya kan. Tapi ya tetap dipaksain buat masuk sih karena dibujuk oleh Tia dan Courtney. Sebagai pelampiasan, dia curhat habis-habisan di diary barunya. Meskipun harapannya buat bersinar di tahun ini mulai redup, Barbie tetap berharap bisa membuktikan ke Mr. Wex kalau dia punya sisi exciting yang gak kalah seru dengan Rachel. Pas lagi dihibur oleh Kevin, Barbie gak sengaja menjatuhkan gelangnya. Dan gelang itu menuntunnya sampai ke poster audisi band Fall Formal. Tanpa babi bu, Barbie langsung mendaftarkan bandnya, Charms. Tia dan Courtney ya jelas kaget lah, karena mereka belum pernah manggung kan. Di samping Barbie terobsesi untuk bisa dinotis seantero sekolah, Barbie pun ngeluarin jurus mautnya. Dia mengingatkan Courtney yang pernah berharap ingin tampil pecah sebagai drummer di tahun ini. Dan meyakinkan Tia kalau siswa mana sih yang gak bakal milih calon ketua angkatan yang sekeren rockstar gitu. Akhirnya pertahanan Tia dan Courtney runtuh juga tuh. Alhasil mereka officially deal buat tampil nge-rock dan sepakat bakal latihan habis-habisan setelah ini.
Lagi makan siang bareng dengan Kevin di kantin sekolah, Rachel CS pun nyamperin Barbie dan bilang kalau dia mau riset untuk story-nya sendiri. Jadi Barbie bisa break dulu gitu. Saat beranjak, temennya Rachel yang bernama Regan malah autofokus liatin gelangnya Barbie dan bilang gelangnya keren nih gitu. Tapi Barbie gak sempet respon. Barbie di sana mulai ngedumel ke Kevin kalau Rachel itu gak pantas jadi anchor. Ngurus berita pun dia gak becus. Yang dia peduliin cuman ya jadi populer aja. Kevin pun langsung nge-cut, bukan itu. Yang Rachel peduliin itu adalah membuatmu ngerasa gak berharga gitu. Barbie be like, kenapa sih gitu? Kenapa kalau nggak menjadi populer itu otomatis membuatmu merasa buruk, kata Barbie. Ya kamu tanya aja lah sana ke Rachel, kata Kevin. Sindiran Kevin ini malah memicu ide brilian di otak Barbie. Dia berencana mau bikin story tentang kehidupan anak-anak populer di sekolahnya. Barbie yakin banget liputan eksklusif ini bakal jadi hot news. Selain bisa nge-interview kaum elit sekolah, ini adalah kesempatan emas buat bikin Mr. Wax terkesan. Ditambah lagi, kalau bandnya lolos audisi fall formal nanti, Barbie bakal berevolusi jadi cewek yang keren, fresh dan fun. Persis dah tuh, kayak kriteria news anchor utama yang dicari Mr. Wax selama ini. Kevin bener-bener jadi support sistemnya Barbie nih, sampai minjamin handycam kesayangannya. Saat Barbie ke dapur ngambilin snack buat Kevin, Courtney sama Tia notice kalau tatapan Kevin ke Barbie itu beda. Heran aja, kok bisa sih mereka baru sadar sekarang banget kalau Kevin itu naksir sama Barbie? Mereka pun mulai ngomporin Kevin buat confess, tapi Kevin ciut karena dia takut persahabatannya rusak gitu. Plus, dia juga tahu kalau Barbie lagi naksir Todd gitu kan. Karena terus-terusan dipaksa, akhirnya Kevin nyerah juga dan janji bakal ngomong nanti. Asalkan Tia sama Courtney tutup mulut sampai dia sendiri yang buka suara. Besoknya Kevin nyemangatin Barbie untuk beraniin diri buat mepetin Dawn dan Regan. Katanya sih kuncinya cuma satu, puji-puji aja terus. Pasti mereka seneng. Baru juga disapa oleh Barbie, si Dawn malah nyolot dan bilang, emang kita ngajak kamu ngobrol gitu. Tapi Barbie gak mati kutu dong. Dia langsung pamer gelang kerennya. Karena kemarin Regan sempat naksir kan, ternyata manjur. Sampai Dawn pun ikutan memuji gelangnya. Meski keburu cabut sebelum sempet di interview, Barbie ngebatin at least udah ada lampu hijau lah ya buat akrab sama mereka. Balik-balik ke rumah, Barbie mulai menulis diary lagi. Dia berharap pengen rasanya ada something yang bisa bikin dia dinotis gitu di sekolah. Biar Dawn dan Regan mendekat dengan sendirinya. Terus pas mau ngerjain PR, maksud hati sih mau nyari stabilo. Tapi malah nggak sengaja nemuin lip gloss. Alhasil dia jadiin itu sebagai pengganti stabilo. Besoknya Barbie nunjukin penemuan eksklusifnya kepada Tia dan Courtney, sebuah lip gloss yang disamarkan sebagai stabilo. Ini tuh bener-bener cocok banget buat Courtney yang suka apply makeup di kelas. Dan berhasil dong, gurunya aja sampai ketipu. Terus dari kejauhan, ternyata Dawn dan Regan diam-diam merhatiin itu. Gokil, triknya Barbie beneran ampuh buat bisa dinotis. Saat Barbie membuka lokernya, ditemukan sebuah not kecil dari pengagum rahasia. Courtney dan Tia sih udah bisa nebak lah kalau itu dari Kevin. Sedangkan Barbie nggak tahu sama sekali ini dari siapa. Tapi ada sebuah clue di notnya. Bilangnya mungkin dia dan Barbie akan bertemu di perpus nanti. Asik. Gak lama kemudian, tiba-tiba banget Regan nyampurin Barbie buat minta dibikinin stabilo lip gloss juga kayak Courtney. Jadi Regan pun mengundang Barbie buat hangout di rumahnya bareng dengan Dawn juga. Ya jelas, Barbie gak bisa nolak dong kesempatan emas ini. Walau awalnya Courtney agak protes karena mereka udah janjian mau latihan band, namun pada akhirnya mereka sepakat untuk ngundurin jam latihan demi kepentingan story-nya Barbie. Setelah itu di perpus, Barbie curhat ke Kevin kalau dia diajakin hangout oleh Regan. Barbie ngerasa agak canggung aja gitu karena belum terbiasa masuk ke circle populer. Kevin ngasih semangat nih.
Kalau lo berhasil bongkar rahasia mereka, Mr. Wax pasti bakal ngejar-ngejar lo buat jadi anchor nomor 1, katanya. Kevin pun mulai nyindir Barbie soal pengagum rahasianya yang katanya bakal muncul di perpus. Ya kalau Barbie sih cuma menganggap itu bercandaan aja. Surprisingly, tiba-tiba Todd muncul nyamperin Barbie di perpus. Dia merasa bersalah banget karena sudah ngebatalin janji pergi ke fall formal bareng, dan mengaku kalau dia beneran nyaman hangout sama Barbie. Seketika konsentrasi Barbie buyar. Dia langsung baper dan berharap kalau Todd lah si pengirim not rahasia itu. Apalagi momen ketemunya ini pas banget di perpus, seperti clue di not fans rahasianya Barbie tadi. Sepulang sekolah, Barbie mampir ke rumah Regan buat menjalankan misi investigasinya. Seperti sarannya Kevin, Barbie banyak melontarkan pujian ke Regan dan Dawn. Terus Barbie nge-spill nih kalau dia lagi menggarap cerita eksklusif tentang kehidupan populer kids. Begitu diajak wawancara, Dawn dan Regan langsung nge-fly dong. Mereka merasa akhirnya punya panggung sendiri buat jadi bintang utama. Menariknya, mereka berdua sepakat buat merahasiakan ini dari Rachel. Alasannya simple, mereka capek cuman jadi follower setianya si Rachel dan pengen banget ngerasain gimana rasanya jadi pusat perhatian tanpa gangguan Rachel. Di sela wawancara, gantian nih Regan dan Dawn yang mengulik gosip panas antara Barbie dan Todd. Saking seringnya mereka terlihat bareng, Regan dan Dawn kepo aja barengkali Todd ada ceritain hal buruk tentang Rachel gitu. Pas Barbie mengaku kalau mereka cuma teman dan Todd gak ada bilang apa-apa tentang Rachel, duo hits itu langsung kecewa berat. Di situ Barbie rada kaget aja kalau mereka berdua suka ngegosipin Rachel, sahabat mereka sendiri. Bisnis Stabilo lip gloss Barbie meledak. Namanya langsung melejit dan jadi buah bibir di sekolah. Bahkan, Regan dan Dawn kini jadi langganan tetap yang hobi mampir buat hangout bareng Barbie. Rachel pun cuma bisa melongo keheranan melihat kedua sahabatnya pelan-pelan berpaling dan malah asyik masuk ke circle-nya Barbie. Akhirnya, Rachel mencoba berbagai cara agar membuat Barbie sengsara. Tapi Barbie tetap sabar dan bertahan aja. Si Barbie masih aja tuh nerima surat dari fans rahasia. Katanya mereka bakal ketemuan misterius gitu di kantin. Lagi-lagi saat dia makan bareng sambil bercanda konyol sama teman-temannya, kebetulan banget Todd lewat sambil menyapa Barbie, membuatnya semakin yakin kalau surat itu dari Todd. Setelah tampil all out di audisi fall formal, gengnya Barbie mendadak dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ternyata, Rachel sukses mengadukan soal bisnis lip gloss ilegalnya Barbie yang berujung diberi hukuman cuci piring massal. Meski Barbie sudah pasang badan dan mengakui itu murni kesalahannya sendiri, kepala sekolah tetap bersikeras menghukum mereka bertiga. Karena ya, menurut laporan sih mereka bertiga yang salah. Ketegangan sempat pecah nih saat Tia dan Courtney protes karena ikut terseret juga kan. Barbie pun meminta maaf dan mendadak suasana langsung cair gara-gara insiden konyol yang terjadi pada Barbie. Dan berujung mereka jadi saling lempar sisa makanan sambil ketawa bareng. Di tengah kekacauan itu, pengumuman berbunyi kalau Charms lolos audisi band. Seketika, rasa lelah dan hukuman cuci piring pun berubah jadi pesta pora kegirangan. Pelan-pelan Barbie nyadar kalau dia nemu pola yang janggal. Segala keinginan yang udah dia tulis di buku diarinya berubah menjadi kenyataan. Kepo dong, dia pun bergegas ke mall untuk mencari Stephanie. Namun, asisten toko satu-satunya di sana bahkan gak pernah mendengar nama Stephanie. Jadi Stephanie kayak lenyap gitu aja. Malamnya waktu Kevin ngeditin video, Barbie ngerasa draft video wawancaranya masih terlalu boring gitu. Ini membuatnya teringat waktu Regan dan Dawn seneng banget gosipin Rachel dari belakang. Barbie bilang mereka kelihatannya squad goals sih, tapi padahal aslinya nggak punya teman sama sekali. Demi membongkar kedok Regan dan Dawn, Barbie pun nekat menyamar dengan meniru gaya bicara mereka, biar bisa nyambung gitu pas lagi gibah. Kevin setuju sih ini bakal jadi topik trending nanti dan bilang ke Barbie supaya lebih intens lagi PDKT-nya.
Sembari bantuin Tia pasang poster kampanye, Barbie sekalian curhat soal rencananya yang tadi malam. Pas banget nih timingnya nerima surat misterius terbaru. Tiba-tiba muncul tuh ide nekatnya Barbie. Dia bakal nge-spill ke Regan dan Dawn kalau dia dapat surat cinta rahasia dari Todd di saat Todd masih sama Rachel. Trik ini tuh agar Dawn sama Regan makin percaya dan gak jaim lagi ke Barbie. Meski Tia dan Courtney mencegat Barbie karena mereka sih yakin banget kalau surat itu dari Kevin, ya Barbie tetap aja sih kekeh buat nemuin Regan. Terus hokinya, Barbie malah diajak Regan buat masuk ke taman elit buat nyamperin Dawn. Wah, siap-siap jadi artis nih si Barbie. Demi kesuksesan storynya ini, Barbie terpaksa ngorbanin rapat umumnya Tia dan lebih memilih pergi bersama Regan dengan perasaan bersalah tentunya. Seiring popularitasnya yang naik daun, Barbie mulai terbuai dan makin sering hangout di taman kaum elit bareng Dawn dan Regan. Tia dan Courtney mulai gerah dong dengan keadaan ini karena ya dampaknya Barbie jadi sering absen latihan band. Untungnya sih Kevin bisa meyakinkan mereka berdua kalau Barbie cuma lagi acting aja demi riset story-nya. Hasilnya, Mr. Wax terpana banget dan langsung jadiin Barbie sebagai news anchor utama saat itu juga. Di momen selebrasi kesuksesan Barbie, tiba-tiba banget dia dilabrak oleh Dawn dan Regan yang ngerasa dihianati dan dimanfaatin demi kontennya Barbie. Gagal bela diri, Barbie pun ditinggal pergi. Si duo hits ini balik lagi ke pelukan Rachel. Jadi ember dah tuh. Mereka bocorin soal surat misterius dari Todd dan rahasia gelang ajaibnya Barbie. Rachel mulai murka dong dan langsung bertindak buat nyuri gelangnya Barbie. Gara-gara Barbie nggak angkat telepon, Tia sama Courtney ampe nyusul ke studionya Kevin. Tapi nyatanya Kevin pun belum ketemu sama Barbie. Di sana Tia dan Courtney nontonin draft video yang bakal ditayangin oleh Barbie nanti. Ngeliat itu mereka shock banget. Soalnya Barbie udah ngegibahin Tia, yang bikin Dawn dan Regan salah paham. Karena udah terlanjur dicandain oleh mereka, alhasil Barbie pun sulit untuk klarifikasi itu. Lagi panik mencari gelangnya yang hilang entah kemana, di waktu bersamaan Tia dan Courtney pun dateng buat menginterogasi Barbie. Alih-alih minta maaf, Barbie malah beralasan kalau aksinya itu hanya demi bisa berbaur dengan Dawn dan Regan. Si Tia ngerasa image-nya sebagai calon ketua angkatan terancam buruk lah ya. Pada akhirnya, Tia dan Courtney memilih menjauh dan memutuskan untuk tampil di fall formal tanpa Barbie. Dan akhirnya Barbie berhasil debut dong menjadi news anchor, tapi dia lebih memilih untuk jujur di depan kamera ketimbang membawakan berita eksklusifnya. Dia pun mengakui kesalahannya karena terlalu mengejar popularitas hingga mengabaikan orang terdekat. Untuk menebus itu semua, Barbie mengganti tayangannya dengan video karya dari Kevin dan tentunya juga meminta maaf kepada Mr. Wax karena telah mengubah rencana siaran. Di tengah keterpurukan ini, Barbie mendapatkan kejutan manis dari Tia, Courtney, dan Kevin. Saking terharunya mereka dengan pengorbanan Barbie, mereka pun membawakan Barbie dress merah impiannya dan mengajaknya untuk tampil bareng di fall formal. Meski sempat insecure karena gelang keberuntungannya hilang, Kevin ngasih Barbie gelang ajaib dari tali gitar yang putus. Agar Barbie sadar aja kalau gelang lamanya itu pun sama, ya cuman benda biasa, dia tetap bisa tampil keren dengan menjadi dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada jimat apapun. Saat tiba di fall formal, Rachel CS nyamperin Barbie dan pamer gelang yang udah dia curi. Walau Rachel nggak ngaku, tapi ya Barbie tahu banget dong kalau itu emang gelangnya dia. Di malam itu, Barbie and the Gang tampil memukau di atas panggung dan bikin semua orang terkesan. Bahkan, si Courtney berhasil menangkap drumsticknya. Di sisi lain, Rachel malah apes karena dressnya yang jadi kacau, ampe gelangnya pun hilang entah kemana. Akhirnya, dia pun cabut sendirian karena diabaikan oleh Todd dan sahabatnya.
Charms mulai naik daun nih, sampai Tia berhasil mengklarifikasi gosip yang beredar dan sukses mempromosikan diri sebagai ketua angkatan. Di akhir acara, saat Kevin nyaris aja menyatakan perasaannya, Todd tiba-tiba datang dan ngajak Barbie berdansa bareng. Sembari berdansa, Barbie mencoba mengkonfirmasi soal surat rahasia yang dia kira itu semua dari Todd. Namun, jawaban bingung dari Todd justru menyadarkan Barbie bahwa semua clue di surat itu sebenarnya mengarah ke Kevin. Selama ini, Barbie terlalu cinta buta sama Todd, sampai-sampai gak nyadar lagi kalau Kevin lah pengagum rahasia yang selalu ada untuknya. Barbie pun mengakhiri dansanya bersama Todd dan nyamperin Kevin. Si Kevin sih keburu ngiranya kalau Barbie udah jadian dengan Todd. Tapi Barbie bilang kalau Todd bukan orang yang tepat buat dia. Dia lebih memilih penggemar rahasianya, yaitu Kevin. Asik. Akhirnya, Kevin mengakui perasaannya ke Barbie, yang ternyata gak seburuk itu kok. Setelah dia confess, ini gak merusak persahabatannya sama sekali. Even better lah ya, mereka akhirnya jadian. Happy ending! Sekian alur cerita dari film The Barbie Diaries. Film ini mengajarkan kita bahwa popularitas yang dipaksakan hanya akan menjauhkan kita dari orang-orang yang benar-benar peduli. Nggak perlu memaksakan diri jadi apa yang orang lain mau. Jadi diri sendiri aja udah lebih dari cukup kok. Fokus utama adalah mengalahkan ego sendiri demi menjadi pribadi yang lebih hebat. Kalau kalian penasaran dengan alur cerita film Barbie selanjutnya, tetap pantengin terus channel ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Dan jangan lupa ramein comment section di bawah, biar Farmin tambah semangat upload videonya. See you next time teman. Assalamualaikum.